Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'dah. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, alhamdulillah pada kesempatan bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita berjumpa di dalam pesantren Ramadan walaupun tidak secara langsung bertatap muka, tapi tidak menghalangi kita dalam mengaji. Anak-anakku sekalian, akan saya bacakan hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu asyara. Ai hadzal hadisu utawi iki iku hadis kang kaping 15. Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah, saking Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuhe mekaten, man sapane wong kana kang ana sapa man, ana iku yu'minu beriman sapa man, billahi kelawan Gusti Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir, fal yakul maka hendaklah dia berkata. Kalau orang Jawa, fal yakul mongko becik ngucapo sapa sira, khairon ing bagus, berkatalah yang bagus. Kalau tidak bisa berkata bagus, au liyasmut, utawa becik menengo sapa sira. Waman lan sapane wong kana kang ana sapa man yu'minu iku beriman billahi kelawan Gusti Allah, wal yaumil akhiri lan hari akhir atau hari kiamat, yofal yukrim mongko yakti becik mulyakno sapa jaruhu, fal yukrim mongko becik mulyakno sapa man sing beriman mau, jarahu ing tetanggane orang yang beriman. Waman lan sapane wong kana kang ana sapa man ana iku yu'minu beriman sapa man utawa sapa wong, billahi kelawan Gusti Allah, wal yaumil akhiri lan dina kiamat, fal yukrim yang ketiga, maka hendaklah orang tersebut memuliakan dhaifahu ing tetanggane wong sing beriman. Rawa wis nyeritakake hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim lan Imam Muslim. Kesimpulannya, yang pertama, orang yang beriman
kepada Allah dan hari akhir harus berkata baik atau diam kalau tidak bisa berkata baik. Karena mulut itu banyak dosa. Bahasa lain yang lebih vulgar, semakin besar bolongannya, itu semakin banyak dosanya. Dalam bahasa Arab dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Salamatul insan, selamatnya manusia adalah salah satunya menjaga lisannya supaya bisa berkata baik. Kesimpulan yang kedua, orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir supaya memuliakan tetangganya. Bagaimana Pak cara memuliakan tetangganya? Yang perlu diingat sekali adalah tidak boleh menyakiti hati tetangga. Kalau orang Jawa, poro ngalao. Yang kedua, cara memuliakannya adalah menyenangkan hati tetangga itu. Resepnya bagaimana? Walhasil gampangnya itu dengan cara dermawan, globo terhadap tetangga kita. Tetangga kita yang bagaimana Pak? Kalau dalam batasan jumlah itu, kalau saya boleh mengatakan ya 1 RT itu. Kalau lebih besar lagi ya 1 RW, minimal 1 RT. Kalau masih kebanyakan ya agak disedikitkan ya. Artinya kalau kita ada apa-apa, ada jamuan, tetangga kita beri. Kalau kita ada oleh-oleh, tetangga kita beri. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah memuliakan tamu. Fal yukrim dhaifahu. Memuliakan tamu ini jangan sampai kita sebagai tuan rumah yang ditamoni assalamualaikum lebih dari 3 kali salam tidak kita jawab. Jadi kalau kita menemui tamu harus menjawab salam. Berikutnya, di dalam menemui tamu hendaklah dengan wajah yang menyenangkan. Kalau bahasa sekarang boleh berseri-seri, wajah berseri-seri. Itulah kesimpulan dari hadis ke-15. Sekarang hadis yang ke-16. Al-hadisus sadisu asaro. Ai hadal hadisu utawi iki iku ono hadis. Asadisu asaro kang kaping 16. Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita, anna rajulan, sak temene wong lanang, sesungguhnya ada laki-laki gitu. Kola matur sopo rajul atau laki-laki tersebut lin nabiyyi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maturipun mekaten, ausi mugi panjenengan aweh wasiat Kanjeng Nabi ni dumateng kula. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, wasiatnya bagaimana? Wasiatnya la taghdab. Artinya jangan engkau marah. Bahasa Jawanya ojo muring-muring sopo siro. Dijawab Nabi, wasiatnya kok hanya sedikit. Farod dada, mongko mbolan baleni sopo wong lanang mau.
Artinya supaya dia itu ditambah lagi. Tapi Nabi selalu menjawab, "Faqala mongko tansah dawuh sapa Kanjeng Nabi, la taghdab, jangan muring-muring sira. Aja muring-muring sira. Jangan marah atau jangan emosi." Rawa wis nyeritakake hu ing hadis sapa Al-Bukhari, sapa Imam Bukhari. Kesimpulan dari hadis ke-16 itu, wasiatnya Nabi kepada rajul atau orang laki-laki tersebut adalah jangan marah. Sekali lagi, jangan marah. Siapa rajul ini namanya, Pak? Mungkin ada yang tanya. Oh, rajul ini juga sahabat, namanya Harisah bin Qudamah. Harisah bin Qudamah. Mungkin Nabi tahu bahwa Harisah ini orangnya pemarah. Maka wasiatnya jangan marah. Ada cerita sedikit anak-anakku sekalian, bahwa pada zaman dulu ketika Nabi berkunjung ke rumahnya sahabat Abu Bakar, istilahnya dolan ke rumahnya sahabat Abu Bakar. Begitu mau masuk ke halaman rumahnya sahabat Abu Bakar, Abu Bakar gembira sekali karena didolani, dikunjungi oleh Nabi. Setelah itu dihampiri oleh Abu Bakar. Marhaban ya Nabi. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Waalaikumsalam ya Nabi. Dirangkul. Kalau orang Arab kan gitu, didekap atau disikap. Nah, setelah itu baru 1-2 menit mau dipinarakan atau mau dihormati oleh Abu Bakar, ada seorang badui. Ada seorang, kalau sekarang itu apa ya pasnya ya agak uraan gitu. Itu langsung memarahi sahabat Abu Bakar. Memarahi Abu Bakar. Abu Bakar itu begini, kamu begini, dimarahi. Ketika Abu Bakar dimarahi oleh orang Badui tadi, Abu Bakar hanya tersenyum, tidak membalas marah. Walaupun Abu Bakar dituduh, tapi dia tidak marah. Abu Bakar tersenyum, Nabi juga tersenyum. Nah, kemudian karena orang Badui itu jengkel, ini orang saya marahi kok malah mesem, itu gimana? Maka tingkat kemarahannya masuk gigi kedua gitu istilahnya. Atau kalau naik sepeda motor itu kan masuk lagi ya anak-anakku ya. Maka marahnya tambah. Begini. Wah, tambah keras, tambah nyelekit dan seterusnya. Abu Bakar tetap diam, tapi tidak tersenyum. Nabi yang tersenyum. Nabi tersenyum. Lah, kemudian gimana ini? Kok masih tidak marah ini? Saya marahi. Kok diam saja? Orang Badui lagi meningkatkan frekuensi marahnya. Dul gitu. Sehingga Abu Bakar tidak tahan terhadap tuduhan kemarahan yang luar biasa oleh orang Badui yang ditujukan kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar membalas. Dengan membalas, menjawab. Seketika itu juga, karena Abu Bakar mengeluarkan amarahnya kepada orang Badui karena dia membela diri, Nabi kemudian langsung mundur atau pulang tanpa uluk salam dan tanpa pamitan kepada sahabat Abu Bakar. Orang Badui itu masih marah-marah terus. Kemudian Abu Bakar bingung, loh,
ini Nabi tadi kok malah pulang. Langsung Abu Bakar menghampiri Nabi. Nabi, dos pundi jenengan kok wangsul? Abu Bakar menghibah-hibah, minta penjelasan. Kanjeng Nabi tidak pernah bersikap seperti ini. Walhasil Nabi kemudian menceritakan mengapa dia sampai pulang tanpa pamitan kepada Abu Bakar. Nabi menceritakan, ketika kamu dimarahi oleh orang Badui tadi, kamu sempat tersenyum, malaikat yang di langit sama turun untuk mendukung kamu supaya tidak marah. Kemudian masih marah lagi, bertambah banyak malaikat yang turun supaya kamu masih dalam keadaan sabar, tidak marah. Kemudian begitu marahnya orang Badui tadi yang luar biasa, kamu tidak tahan, ikut madoni kalau bahasa Jawanya. Maka seketika itu malaikat yang ada di sekelilingmu dan di sekeliling saya langsung kabur semuanya. Datanglah iblis-iblis itu yang banyak sekali. Saya tidak suka itu. Makanya saya terus pergi lupa tanpa pamitan dengan dirimu, sahabat Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menangis. Demikian anak-anak sekalian, cerita jangan marah, sehingga kalau kalian tidak marah, Pak, insya Allah malaikat ikut mendukung, ikut di barisan kita. Tapi kalau kita marah-marah, malaikat akan menjauh dan setanlah yang akan mendekat. Demikian kesimpulannya hadis yang ke-16. Sekarang hadis yang ke-17. Al-hadisus sabi'u asaro. Ai hadal hadisu utawi iki iku ana hadis as-sabi'u asara yang ke-17, kaping 17 kalau bahasa Jawanya. An Abi Ya'la, saking Abi Ya'la. Rawi pertama hadis ini namanya Abi Ya'la. Shaddad ibni Ausin, yaitu sahabat Shaddad bin Aus. Karena orang Arab itu sukanya abi-abi gitu ya. Nah, yang namanya asli itu ya Shaddad itu, Shaddad bin Ausin, putranya Pak Aus. Sahabat Shaddad bin Aus an Rasulillahi, saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, innallaha saktemene Gusti Allah kataba iku wis netepake sapa Gusti Allah al ihsana ing agawe bagus ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji. Allah sudah menetapkan bahwa dalam setiap sesuatu menetapkan kebagusan atau kebajikan. Fa idza qaltaltum, mongko nalikane mateni sapa sira kabeh, fa ahsinu, mongko bagusana atau berbuat baguslah sapa sira kabeh al-kitlata ing oleh mateni. Misalkan dalam peperangan zaman dulu musuh sudah menyerah atau cara membunuh itu juga yang cepat, yang baik. Kalau sekarang itu hampir tidak ada, kecuali yang dibunuh itu apa itu? Orang yang narkoba atau yang lain-lain. Kemudian diteruskan wa idza dzabahtum,
lan nalikane nyembelih sapa sira kabeh, nyembelih ayam, nyembelih sapi, nyembelih kambing gitu ya. Fa ahsinu mongko bagusana sapa sira kabeh adzab kata ing carane nyembelih. Bagaimana? Diteruskan wal yuhidda lan nglandhepono sapa ahadukum sapa salah sijining ira kabeh sufratahu ing gamane, bisa sufratahu ing ladinge ing pesone ahadukum, pesone diwasah nganti kempling maknges gitu. Wal yurih lan becik aweo ngaso utawa istirahat sapa ahadukum dzabihatahu ing hayawan sesembelihane ahadukum. Rawa wis nyeritake hu ing hadis sapa Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis yang ke-17 dapat saya simpulkan bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik. Dalam hal ini harus punya kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu hikayat anak-anakku sekalian. Pada zaman dulu ada seorang Bani Israel. Orang Bani Israel itu adalah ahli maksiat, ahli judi, ahli minum, ahli zina, pokoknya ahli maksiat. Kemudian dia pada waktu itu melihat anjing, bahasa ya anjing aja, anjing di tengah teriknya matahari kehausan, hampir seakan-akan lemes, garing gitu. Maka orang yang lacut atau ahli maksiat itu berusaha dengan kasih sayangnya dia, kok saake temen anjing itu. Maka dia berusaha mencari air. Lah di situ ada air, tapi tempatnya di sumur yang sangat dalam sekali, diambil dengan susah payah. Kemudian dapat air minum dengan sepatunya itu. Dapat air, kemudian diminumkan ke anjing yang kehausan luar biasa di tengah padang pasir tadi, sehingga anjing itu tidak merasakan kehausan. Demikian setelah dia memberikan minum kepada anjing, kemudian dalam suatu riwayat ada wahyu Allah yang diberikan Nabi pada waktu itu, yang isinya Allah telah mengampuni dosa orang yang ahli maksiat tadi karena telah memberi minum kepada anjing tersebut. Dia punya rasa kasihan yang luar biasa kepada anjing tersebut di tengah padang pasir yang mau kehausan yang luar biasa. Arti inti dari hadis yang ke-17, kasih sayang kita kepada sesama mari kita tingkatkan. Niscaya dosa-dosa kita juga mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya hadis yang ke-18. Al-hadisus saminu asaro, ay hadal hadisu utawi iki iku hadis as-saminu asaro kang kaping 18. An Abi Darin, hadis ini diriwayatkan saking Abi Darin, dari sahabat Abu Dar.
Jundub bin Junadata, yaiku sahabat Jundub bin Junadah Al-Ghifari kang bangsa Ghifari. Wa Abi Abdurrahmani lan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, rupane sahabat Mu'ad bin Jabal. Jadi yang meriwayatkan dua sahabat. Dua sahabat, yang pertama Abu Dar, yang kedua Mu'ad bin Jabal. Hadis ini an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sak temene Kanjeng Nabi, kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Lah ini matan hadisnya, isi hadisnya ini. Ittaqi, takwa sira. Ada lagi yang memberi makna ittaqi wadya sapa sira. Allah ing Gusti Allah. Hai suma ing dalam endi panggonan kunta kang ana sapa sira, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik ada orang atau tidak ada orang, tetap bertakwa. Wa ajbi lan ngenut gurenono sapa sira, lan ngenut gurenono sapa sira. Kalau bahasa Indonesianya, dan ikutilah asayyi'ata ing perbuatan Allah, ngenut guri al hasanata ing perbuatan kang bagus. Yang dianut artinya di sini itu berbuat bagus untuk membusak atau menghapus perbuatan jelek. Ini terusannya. Tamhaku kang bisa menghapus. Tamhu maksud saya. Tamhu kang bisa busak. Tamhu kang bisa nglebur apa perbuatan bagus mau utawa hasanah ha ing perbuatan Allah utawa sayyi'ah. Jadi perbuatan bagus kita dapat menghapus perbuatan jelek kita. Kemudian wasiatnya lagi atau ngendikannya Nabi diteruskan wa khaliq atau wa khaliqi kalau diwasolkan, kalau diwakafkan wa khaliq, dan serawungono lan nyerawungono sapa sira kabeh, bahasa Indonesianya, dan bergaulah kamu semua annasa ing menungso, bergaulah dengan manusia bikhuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus. Rawawis nyeritakake hu ing hadis sapa at-Tirmidzi, sapa Imam Tirmidzi. Wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi yaitu imam hadis. Dawuh Imam Tirmidzi, hadisun utawi iki iku hadis hasanun kang bagus. Hadis ini adalah hadis yang bagus. Kesimpulan dari hadis yang ke-18, pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Karena takwa ini merupakan barometer kemuliaan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat, baik menurut ukuran manusia maupun menurut ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa ini luar biasa. Kemudian kesimpulan yang kedua, kalau kita terlanjur berbuat buruk, maka ikutilah dengan perbuatan yang baik, dengan perbuatan yang terpuji. Kemudian kesimpulan yang terakhir atau yang ketiga, pergaulilah manusia
dengan budi pekerti atau dengan akhlak yang baik. 3 kesimpulan itu mudah-mudahan kita paling tidak berusaha untuk menjadi manusia yang bertakwa, yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian anak-anakku sekalian, pembacaan hadis yang ke-15, 16, 17 dan 18. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya dan semoga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam ridhonya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.